Shalom semuanya. Ya, di dalam misi kami mempunyai waktu yang indah oleh anugerah Tuhan. Sebenarnya oleh sebabnya COVID-19, kita datang di gereja tetap kosong, gak ada orang. Seharusnya ini tempat duduk yang kumpul dengan banyak orang, tapi tidak ada orang, kursinya tetap kosong. Hanya dapat lihat jemaat di dalam layar saja. Tuhan telah membuka jalan bagi kami untuk memberita khotbah secara online. Dan kiranya susah tahun yang lalu oleh COVID, tapi oleh sebabnya acara-acara online sudah mendapat kesempatan untuk memberitakan khotbah kepada lebih banyak orang. Jika kita meninggalkan pikiran kita dan mempunyai satu arah dengan Tuhan, dan pasti kita akan menjadi orang berbahagia. Hari ini kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat 1. Mulai ayat 1 kita baca, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bujana-bujana dari luar, daripada segala tetanggamu, bujana-bujana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sampai 7 kita baca. Saudara, apa yang saya terasa syukur bagi Tuhan adalah saya tidak sama sekali pernah berpikir bahwa aku bisa menjadi seorang pendeta. Setelah ibuku meninggal dunia, kakak perempuan yang besar membesarkanku seperti ibu, dan misionari Oyongdo, Oyongshin adalah anak darinya. Dan juga elder Oyeongjin juga anak dari kakak perempuanku. Dan kakak itu sudah lama meninggal dunia. Dan setelah suaminya dan ibunya meninggal dunia, 3 anak tertinggal. Dan apa yang saya terasa syukur adalah anak sulung menjadi misionari di Inggris, dan dia sudah menjadi ketua umum para asosiasi pendeta di bagian selatan London. Dan adiknya Oh Youngshin menjadi misionari di Jerman. Dan anak bungsunya namanya Oh Youngjin pegang saluran televisi online kami. Dan semuanya tetap berada di dalam pelayanan, dan kerjanya hebat sekali, dan syukur bagi Tuhan. Setelah kakakku meninggal dunia, bagaimana anak-anak ini akan dibesarkan, tapi Tuhan menjaga mereka dan hidup dengan baik-baik. Dan misionari Oh Youngshin sedang melayani di Frankfurt di Jerman. Semakin saya berpikir tentangnya, dulu dia nakal sekali, tidak mau dengar kataku. Dulu dia kerja sebagai pendeta muda di Los Angeles,
Satu ketika 3 orang pencuri datang, karena sudah biasa perampok, pencuri sudah ambil senjata, pistol, biasanya tidak kejar mereka. Tapi Oyongshin ini kejar sampai 100 meter lalu pukul, kalah. Setelah itu mereka terpukul, walaupun dia sendiri perampok, tapi mereka mendakwah kepada misionari Oyongshin ini. Nah, waktu itu, oleh sebab itu dia harus pindah tempat ke Hawaii. Di sana apa yang kami suruh kepadanya adalah setelah kami buat acara camp di UCLA dan saya panggil misionari di Amerika. Saya menciptakan program terbaru, ada yang mau mencalonkan diri 10 orang. Lalu, ini misionari Oyongshin mendaftarkan diri. Jadi memang, walaupun kita sudah berfikir, tetapi masih belum melayani dan belum alami, susah kita berjalan, ya kan? Tetapi aku sudah mengalami banyak sekali pekerjaan Tuhan bagiku, baik di Ap Kok Tong, Kim Cheon, militer di kota Daegu. Di zaman yang lalu saya sudah mengalami banyak hal-hal yang kesulitan. Lalu saya pilih 10 orang, dan ini tidak dipaksakan. Jika mau silakan, tidak, nggak apa-apa. Dan beli karcis bus ke kota yang lain, kota yang masih belum pernah mengunjungi, dengan Anda sama istrimu hidup di sana tanpa uang. Lalu baik belayari atau main-main, enggak apa-apa, lalu balik. Setelah beberapa bulan kemudian saya mengunjungi Amerika lagi. Jadi 10 orang misionari itu selama 1 bulan mereka hanya membeli karcis tiket ke kota yang lain satu arah saja dan tidak mempunyai uang sama sekali, tapi Tuhan memberkati banyak kepadanya. Pada saat buat acara seminar Alkitab di Amerika, selain waktu yang saya memberi khotbah, terus dengar kesaksian daripadanya, itu senang berbahagia. Waktu itu misionari Oyongshin memberi kesaksian bahwa waktu itu dia mulai di Hawaii, jadi itu pulau-pulau, tidak ada bus ke kota yang lain. Akhirnya dia naik penerbangan di pulau yang sampingnya. Masalahnya, saya suruh kepadanya hanya Anda sama istri, ini berdua pergi. Tetapi kebetulan dia mempunyai 3 anak perempuan yang berusia 7 tahun, satu yang kemudian 6 tahun, yang bungsunya 3 tahun. Jadi di Hawaii itu gerejanya masih kecil, jadi tidak bisa bantu mereka menjaga anak-anaknya. Akhirnya membawa 3 anak pun kepada mereka. Dan hari yang pertama mereka pergi kota yang masih belum pernah. Ini sudah waktunya malam, ingin tidur. Di situ ada mall yang besar dan di situ ada menjual kemah atau tent, dan diam-diam mereka mau masuk ke situ, mau inap di sana. Tapi pada malam itu mereka tertangkap dari sapam karena sudah lama melihat dari jarak jauhnya. Lalu datang sapam itu, kenapa Anda datang sini? Kami mau inap hari ini. Katanya tidak bisa, katanya. Karena undang-undang Amerika kuat. Jika mereka inap di situ, ada permasalahan terjadi, sapam sama perusahaan mall harus menanggung jawab semuanya. Jadi mereka terus minta, ya hanya 1 malam saja kami mau inap, tapi tidak bolehkan. Akhir-akhirnya, di shopping mall itu, ada seorang pegawai bertanya, ada apa terjadi? Sapam berkata, orang keluarga ini mau tidur di sini. Katanya, kenapa Anda datang sini? Untuk pelayanan. Kenapa? Mau inap di sini, bukan hotel. Karena kami tidak bawa uang. Katanya, kami masih punya banyak kamar di rumahku. Apa kau bisa inap di rumahku? Ya, terima kasih. Jadi malam itu mereka inap di rumahnya. Nah, lalu dia melihat 3 anak perempuannya. 3 anak perempuan ini, dia tetap percaya kepada ayah yang
tidak punya apa-apa, tapi tidak sama sekali khawatir. Di mana saja mereka berjalan-jalan, main-main, senang-senang, dan ayahnya membawa barang, lalu setengah-tengah anaknya berikut, dan paling belakang istri mengikutinya. Anak-anak itu suka sekali berjalan-jalan sama orang tuanya. Dan mereka terus mengangkat tangan untuk berhentikan mobil untuk meminta naik. Tapi anak-anak terus senang. Satu ketika ayahnya berfikir bahwa anak-anak ini terus terasa damai walaupun percaya ayah ini tidak punya apa-apa. Tapi aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi terasa takut begitu. Jadi malam itu dia berfikir itu, ya, apakah Tuhan yang berkuasa, Maha Kuasa tidak siapkan tempat tidur kepadaku? Tidak mungkin. Ya, inilah aku yang kurang percaya. Akhir-akhirnya, selama sebulan itu, Tuhan terus memberi makanan, tempat tidur, itu sangat-sangat terharu dalam hati dia. Jadi secara teori sudah tahu kitab suci, tetapi jika dia masih belum mengalami, pasti akan ragu-ragu untuk menguji coba dan bertantangan. Ya kan? Saya juga pada awal saya datang di Akokdong, Jangpali sama militer, dan melayani di kota Kimcham dan tinggal di kota Daegu. Waktu itu ya saya terasa susah sekali. Kadang waktu yang sangat-sangat susah ingin mau berkata kemiskinan atau kekurangan kepada jemaat. Jika begitu ya jemaat akan dibantu kiranya. Tetapi sampai sekarang saya tidak sama sekali meminta kepada orang, meminta uang, tolong dibantu. Walaupun saya mengalami banyak kesulitan dan selalu mengalami bahwa Tuhan tetap membantu aku. Ya, kepada misionari Yongshin ini, dia dipindah ke Jerman yang berbahasa Jerman. Tetapi dia sudah mengalami pekerjaan Tuhan di Hawaii. Lalu apa yang dia melakukan di Jerman? Dia menemukan satu bangunan yang 7 lantai dan dia ingin membelinya. Tetapi jika orang meminjam uang dari Jerman, bunganya tinggi sekali, sekitar 60-70% per tahun. Tetapi bunga dari Korea sekitar kurang lebih 30-an, jadi lebih kurang setengah dari Jerman. Lalu seorang keluarga, mereka datang di Jerman lalu mempersembahkan 1 miliar. Tetapi masih kekurangan daripadanya kan. Jadi gereja-gereja yang ada di Korea meminjam uang dari bank dari Korea dan kirim uang ke situ biar mereka belinya dan renovasi dan bangun gudang di sampingnya juga. Akhirnya gereja itu dibangun kembali dengan indah sekali. Lalu mereka mau mengadakan World Camp di Jerman, Frankfurt. Dan di situ 25 orang panitia persiapan. Dan tanggal hari-hari tertinggal sampai World Camp cuma 40 hari. Lalu pendeta Oh Yongshin berpikir adalah dia mau berjalan misi tanpa uang selama 40 hari dengan 25 orang. Di kota yang besar itu selama 40 hari dengan 25 orang, itu bisa enggak? Tapi setelah saya dengar kesaksiannya, indah sekali bagaimana Tuhan membantu memberkatinya. Awalnya mereka cari tempat tidur. Satu ketika mereka bertemu seorang pastor di sana dan dikasih tempat tidur di gerejanya dan kasih makanan begitu. Dan kiranya dia juga, ini orang-orang Asia datang perjalanan tanpa uang, itu kelihatannya aneh dan senang melihat. Jadi selama seminggu bisa inap, makan, dengan itu memberitakan Injil di sekitarnya. Dan
pendeta itu sayang sekali tinggal lama di sana, jadi keluar darinya. Dan satu ketika, seorang saudara, karena dia lapar sekali, dia mengunjungi di toko roti. Dan di situ dia mau beli roti, tapi uangnya sedikit kurang dari budgetnya. Lalu dia meminta kepada pemilik toko roti dengan begini-begini, kami ada kekurangan uang. Sekarang kami lapar. Untuk kami membeli sebanyak roti begini sedikit kurang. Bisa enggak Anda kasih sedikit diskon? Dan pegawai berkata tidak bisa, tidak boleh. Katanya toko ini mempunyai peraturan bahwa tidak boleh diskon kepadanya. Dan saya ingin membantu kamu, tetapi ya saya tidak bisa menipu pemilik toko dan kasih diskon kepadamu, itu tidak bisa jadi. Jadi saudara ini minta sekali, dua kali lagi, tapi terus dikata tidak boleh. Dan diminta lagi, jika kau bantu sedikit uang untuk membeli, itu pun gak bisa katanya. Sama dengan diskon kan? Jadi dia nggak tahu apa yang dia harus melakukan. Tolong bantu, minta bantu terus. Tapi dia terus berkata, iya sudah ada peraturan jadi tidak bisa. Terus berkata gitu. Akhir-akhirnya pegawai itu berkata, iya saya akan kasih tahu satu caranya. Kau mau dengar? Iya. Apakah Anda bisa tunggu sekitar 30 menit? Iya, baik. Ada apa? Sekitar 30 menit saya akan kasih semua gratis. Oh, kenapa tidak diskon sekarang? Akan menjadi gratis 30 menit lagi. Katanya sekitar 30 menit lagi toko ini akan tutup. Dan peraturan satu lagi adalah setelah jam buka, setelah tutup toko, roti yang tersisa harus terbuang. Saya akan memberikan semuanya. Jadi mereka telepon, kumpulkan semua tim di situ. Lalu pegawainya bilang, ya aku kasih semuanya setelah tutup pintu, tutup ke toko. Dan besok silakan datang lagi, lusa silakan datang. Ambil aja katanya. Jadi saudara-saudari di Jerman itu mengandalkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan mengalami bagaimana Tuhan bekerja kepadanya. Jadi memang kita sudah tahu dengan pembacaan kitab dan mengetahui bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi sebelum kita mengalami, kita merasa gugup dan takut. Tetapi kita mengalami 1-2 kali, pekerjaan Tuhan memang hebat, indah sekali. Oleh sebabnya itu, sekitar 25 orang memulai perjalanan misi tanpa uang selama 40 hari. Pada hari terakhir itu sudah menjadi 40 orang kelompoknya. Jadi tambah 15 orang kan. Jadi semua hal terjadi secara indah sekali. Lalu setiap tahun mereka melakukan yang sama. Tuhan yang kita ketemu dan kita yang mengalami, kenalkan kepada yang lain, mereka merasa takut dan gugup karena masih belum mengalaminya. Pada saat saya berpikir ulang di masa yang lalu, mengalami banyak kesulitan. Kemungkinan tidak ada iman kepada Tuhan, pasti takut. Tetapi setelah mengalami pekerjaan Tuhan sekali, 2 kali, lalu dapat percaya Tuhan tetap kerja. Kemarin kita belajar tentang 2 Raja-Raja pasal 7. Waktu itu kata tadi abdi Allah banyak, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan besok kira-kira waktu ini. Sesuka tepung yang baik akan berharga sesikal dan 2 suka jelai akan berharga sesikal. Sekarang situasi mereka sangat susah, hebat kelaparan, sampai makan anaknya sendiri. Tetapi kata firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini akan harga makanan menjadi murah sekali kan? Dan
perwira yang menjadi ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana? Malahkan hal itu mungkin terjadi, katanya. Jadi orang-orang mempunyai harapan karena kata dari abdi Allah. Tapi setelah dengar dari perwira, ya pasti. Bagaimana hal itu terjadi? Masyarakat dapat berfikir begitu juga. Sepertinya orang-orang tergoncang hatinya dan dihancurkan hatinya oleh kata dari perwira. Jadi dia dikatakan, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu, tetapi tidak akan makan apa-apa. Dan Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ini berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ya, walaupun kita dengar firman Tuhan, tetapi tetap kita mempunyai pikiran diri sendiri, jadi kami memutuskan dengan keinginan diri. Tetapi bin Isai, yaitu Daud, dia berkenan di hati Tuhan. Artinya dia mempersatukan hati dengan Tuhan. Pada saat kita belajar kehidupan rohani, membuka kitab dan mengenal hati Tuhan, dengan itu jika kita mempunyai satu hati dengan Tuhan, hal yang mujizat sepertinya akan terjadi. Tuhan akan mengerjakannya hebat sekali. Sampai sekarang, saya hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Saya sudah melihat banyak sekali Tuhan menggenapkan hal-hal yang tidak mungkin pemahaman manusia. Tuhan menjaga kita, membantu kita, membuka jalan untuk pelayanan Injil. Sungguh aku ini bukan apa-apa, tetapi oleh sebabnya kerja Tuhan itu adalah hebat sekali. Awal mulanya saya terasa takut, khawatir karena kelihatannya gagal. Tapi 1-2 kali saya mengalami pekerjaan Tuhan, saya tetap merasa berbahagia dan senang. Seperti ini, Tuhan ingin sekali bahwa seperti kita mempunyai pendapat dirinya sendiri, ini akan jadi, itu tidak mungkin. Tetapi, jika kita sungguh dapat percaya kepada firman Tuhan ini, hal yang hebat akan terjadi. Seperti yang kemarin saya berkata, ya, awal mulanya ada firman, dan jika kita terima firman Tuhan di dalam hati kita dan percaya, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, bumi akan menumbuhkan tunas dan buah-buahan yang berbiji. Dan semuanya jadilah demikian sesuai dengan firman Tuhan. Dan seperti begitu, sekarang orang-orang Samaria semua berada di dalam kelaparan yang hebat sampai makan anaknya diri. Tetapi Tuhan ingin memberi kebahagiaan oleh abdi Allah. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang baik akan berharga sesekal. Tetapi perwira yang ajudan raja tidak percaya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi, katanya. Jika orang-orang dengar kata Elisa, imannya akan muncul dan berbahagia. Tapi orang dengar kata dari perwira, ya dia merasa kecewa lagi. Dan juga istri para nabi yang kita baca 2 Raja-Raja pasal ke-4 yang kita baca tadi, ini bagaimana jelaskan bagaimana orang ini dapat iman. Dulu dia juga percaya Tuhan, dan setelah menikah sama suami mendapat 2 anak laki-laki. Dan suaminya sungguh sekali mempercaya kepada Tuhan. Di dalam gereja kami juga, seperti suami ingin sekali belajar iman, tapi banyak istri-istrinya mereka tidak belajar iman, hanya berkata, iya kamu harus kerja baik, dapat iman baik, katanya. Dan perempuan di sini juga,
suaminya sungguh percaya kepada Tuhan, tapi istri ini tidak mau percaya Tuhan. Akhirnya, Tuhan ingin memberi iman ke dalam hati perempuan ini. Dia pun harus melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi mereka berdua berada di bawah. Elisa ingin belajar firman Tuhan, tetapi suami istrinya tidak mau. Dia ingin ikut jalan duniawi. Dia hanya mengikut jalan manusiawi, tidak mau belajar iman. Akhirnya, Tuhan mau memberi anugerah yang pendapatan iman kepada istri, tapi dia tidak sama sekali pedulikannya. Satu ketika, suaminya tiba-tiba meninggal dunia. Sebelum laki-laki suami ini mati, perempuan sudah menerima iman, itu indah. Tetapi Tuhan mengajar iman kepada perempuan ini. Tuhan menghapuskan semua keadaan baik kepadanya, biar dia berada di dalam kesulitan. Di sana hanya bisa memandang kepada Tuhan dan mempercayai kepadanya. Setelah dia berada di bawah Elisa dan setelah suaminya mati, lalu dia berkata kepada orang-orang sekitarnya, minta maaf, sebenarnya saya tidak mempunyai iman, dan selama saya berada di sini, saya pun tidak senang, kamu pun tidak senang. Jadi saya akan meninggalkan tempat ini, saya akan hidup untuk kedua anakku. Kerja apa saja saya mengambil dan dapat uang, akan berkeluarga dengan anak-anakku begini. Dan ada yang berkata, jika ibu dapat iman itu lebih indah. Kenapa mau meninggalkan tempat ini sekarang secepat begini? Tapi tetap perempuan ini meninggalkan tempat dari Elisa. Kiranya jika dia berusaha cari uang dan dapat kerja, pasti dia akan hidup dengan baik-baik sama kedua anaknya, sampai kedua anak ini dapat menikah, beranak cucu. Jadi ini apa yang rencananya. Dan dia keluar dari tempat Elisa. Setelah keluar dari sana, jika dia dapat gajinya baik, hasilkan uang baik, itu baik, tapi itu susah kan? Jadi untuk membuka bisnis, meminjam uang, tapi uang tidak bisa dikembalikan, bunganya tertambah, akhirnya terasa susah lebihnya. Lalu penagih hutang datang berkata, ibu, kami pun susah, harus kembalikan uang kan? Dan ibu berkata, minta maaf, tolong menunggu sebulan, seterusnya. Dan penagih hutang berkata, setelah 1 bulan saya akan nunggu. Tetapi bagaimana kau akan kembalikan setelah 1 bulan ini? Pasti akan ganti. Terus dia berkata. Tapi akhir-akhirnya masih belum bisa diganti uangnya. Dan kali terakhir penagih hutang datang dan berkata, ini terakhir kali saya akan menunggu untuk 1 bulan. Tetapi saya ditipu dari ibu sampai sekarang. Tetapi jika ibu tidak dapat mengganti uang setelah 1 bulan, apa yang kau melakukan? Jika Anda tidak bisa diganti uang selama 1 bulan ini, saya pun tidak ada cara dikembalikan uang kan? Lalu akan menjual kedua anakmu menjadi budak dan akan menghitung seperti hutangnya. Lalu penagih hutang pulang ke tempatnya. Jadi ibu ini berada di dalam darurat. Hanya tertinggal 1 bulan. Setelah itu tidak ganti uang, kedua anaknya akan terjual jadi budak. Lalu dia berputus asa. Hebat sekali. Tuhan ingin mengajar iman kepada ibu ini. Jika dia belajar iman, betapa indahnya dan sukacita. Dan sekarang ini juga banyak jemaat menerima pengampunan dosa oleh anugerah Tuhan, tapi masih belum mempunyai iman di dalam kehidupan sehari-hari.
Saya juga seorang yang kurang beriman, tetapi hidup oleh iman dan hidup oleh cara manusiawi itu sudah jauh berbeda. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kami mulai ini tidak hanya terjadi oleh kekuatan manusia, tetapi semuanya terjadi oleh kuasa dari Tuhan Allah. Jika kita menyatukan hati dengan hati Tuhan yang walaupun tidak dilihat, itu indah sekali di dalam hati kita dan kehidupan kita. Akhirnya, perempuan ini memundur mengganti uang sebulan-sebulan seterusnya, tapi yang waktu terbatas terakhir sudah mendekat. Hanya tertinggal beberapa hari kemudian, penagih hutang menjual kedua anaknya dan mengganti hutang ini. Tapi dia tidak sama sekali mempunyai cara yang lain. Sampai sekarang, iman kepada Tuhan, ya jika saya percaya Tuhan, apakah Tuhan kasih uang? Tidak mungkin, saya harus kerja cari uang, kiranya dia begitu. Tetapi untuk Tuhan mengajar iman kepada ibu ini, kamu harus belajar iman. Dengan begitu, Tuhan mengantar dia sampai ke cara manusiawi pembatasannya, biar dia akan pilih jalan beriman. Hamba-hamba Tuhan pun begitu. Semuanya tahu bahwa kita hidup oleh iman baik, tetapi mereka yang kurang percaya, mereka takut mengandalkan kepada Tuhan, kemungkinan Tuhan tidak akan membantu. Akhirnya, mereka tidak dapat belajar iman menggunakan cara manusiawi. Begitu. Setelah jika mereka menuju dengan iman, pasti akan mengalami bagaimana Tuhan kerjanya. Apa yang saya dapat kesulitan di tentara adalah hilang sarung tangan di musim dingin. Waktu itu memang ada yang pukulan dan ada yang atasan memeriksa barang, ada yang hilang, pukul, itu yang takut saya. Dan jika saya ditemukan saya hilang, akan terkumpul, saya terlalu takut sekali. Pada saat pergi ke latihan, berjalan-jalan, dan semuanya pakai sarung tangan yang biru, tapi tanganku yang gak ada apa-apa. Jadi saya kira ini di dalam tentara tidak ada cara lain, aku juga harus mencuri satu. Setelah saya balik dari kamar kecil di tengah malam, mungkin saya akan ambil tapi yang lain-lain bisa juga. Tapi apa yang saya dapat pikir adalah, jika kau tidak ditemukan, gak apa-apa. Tapi jika kamu ditemukan pada dalam pencurian ini, kau orang Kristen mau memberitakan Injil, apakah ini bisa enggak? Yang menginjili tidak bisa setelah ditemukan. Jadi, dengan itu, saya tidak bisa memberitakan Injil. Jadi, apa yang saya terasa berbahagia adalah berita Injil di dalam tentara. Apakah yang atasan atau teman-teman, siapa saja saya berita Injil, itu hal yang senang. Tapi jika saya tidak bisa setelah ditemukan dalam pencurian, tidak sama sekali dapat memberitakannya. Jadi saya tidak bisa mencuri. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong kasih satu sarung tangan bagiku. Dengan segenap hati saya berdoa. Dan setelah itu saya dilatih melempar granat, mengeluarkan pin, aman, dan 1, 2, 3 lempar dan harus membungkuk. Setelah mengeluarkan pin, aman, dan lempar sekitar 3-4 detik kemudian akan ditembak. Dan semua yang besi itu terpatah, dan itulah menjadi senjata kepada yang lain. Jadi kita latihan terus untuk
mengeluarkan pin dan lempar atau membungkuk. Setelah dilatih semuanya, ada istirahat sekitar 10 menit, kawannya datang, kamu Pak Kuksu, karena namanya sudah tertulis di depan kan, kau enggak punya sarung tangan? Oh, enggak ada. Kenapa? Ada yang mencuri. Oh, kenapa kau bilang kepadaku? Oh, kau ada punya dua? Ya, saya punya dua. Gimana caranya? Gimana kau punya dua? Katanya, kakakku adalah kapten di sini. Dulu saya pernah luka tangan, jadi dia kasih satu lagi. Jadi dia kasih satu ke saya. Ya, saya yakin Tuhan sungguh kerja di dalam tentara juga. Ya, ini tidak hanya sepasang sarung tangan saja, tetapi itu menjadi kebahagiaan, kekuatan, iman di dalam tentara. Jika saya ditemukan, gimana? Aduh, ini Pak Oksu pagi ini katanya orang Kristen, tapi dia mencuri. Ya, dengan ini bagaimana memberita Injil, kan? Jadi selama 3 tahun di dalam tentara, saya memberitakan banyak sekali. Nanti setiap saat saya mengalami kesulitan, tinggal pilihan mengambil cara manusiawi atau oleh iman. Itu sudah jauh berbeda. Jadi setiap saat saya merasa sulit, saya selalu berjalan dengan iman. Setiap kali Tuhan tetap kerja dan mengalami itu. Seperti istri dari Nabi ini, jika dia mempunyai iman baik tapi masih belum ada, jadi hidup oleh iman sangat-sangat beban di dalamnya. Tetapi Tuhan ingin sekali bahwa untuk memimpin istri Nabi mempunyai iman, biar ayahnya meninggal dunia cepat, kalah dalam bisnis, anaknya sudah berada ke situasi darurat, terjual menjadi budak, lalu dia tidak bisa dibantu dari mana saja. Akhirnya dia mengunjungi abdi Allah Elisa. Ya, inilah perjalanan tuntunan Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupanku juga, tidak hidup secara manusiawi, pengusahaan, tetapi setiap saat saya mengandal kepada Tuhan, semakin banyak saya mengalami bagaimana Tuhan kerja, dan semakin banyak saya terasa bersyukur. Pagi hari ini juga, anakku memberi khotbah di retreat ini. Katanya apa yang dia mengadakan konser Christmas cantata di tahun yang lalu. Setelah merekam konser Christmas dari Pandangan Suara, sekitar 600-300 saluran televisi mau siarkan dengan gratis, dengan khotbahku juga. Dan musik dari Pandangan Suara itu berkembang banyak sekali, karena direktur terus berkembang bagaimana cara bernyanyi. Sampai sekarang cara bernyanyi ya hapuskan dulu, mereka berkembang yang baru. Jadi anggota suara susah belajarnya, karena memang mereka sampai sekarang baik bernyanyian ini, tapi yang cara baru ini lebih baik katanya. Jadi disuruh belajar cara baru itu agak susah kepadanya. Dulu saya dengar kesaksian pengalaman seorang anggota suara soprano. Katanya 1 bulan sebelum merekam konser, tapi sekarang sudah melatih menjadi jauh lebih besar, lebih baik. Jadi anggota suara mereka selalu mau menggunakan cara yang lama karena sudah terbiasa, tetapi belajar cara yang baru, ya dengan ini nyanyiannya makin berkembang. Jadi saluran televisi para direkturnya sudah mengalami dengar konser dari Pandangan Suara, kan. Jadi kiranya ini enggak apa-apa, bukan apa-apa, tetapi setelah terdengar mereka terkaget karena ini menjadi kelihatan bagus sekali dari Pandangan Suara yang lain-lain. Setelah saya memberi khotbah di CTN di Amerika, diminta wawancara di situ,
Lalu saya terima kasih untuk izin kami khotbah di sana. Saya mau kasih Christmas nyanyian kepada mereka. Dan berikut banyak saluran televisi siarkan konser. Jadi Tuhan tetap buka jalannya. Seperti ini, kami adalah bukan orang apa-apa. Tetapi setelah saya terima pengampunan dosa pada tahun 62, waktu saya berusia 19 tahun. Jika saya kiranya mengumpulkan semua orang yang berusia 19 pada tahun 62, mungkin aku ini paling tidak baik, paling jelek, tetapi semakin belajar firman Tuhan dan membaca kitab suci dan dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup oleh iman, Tuhan tetap kerja keras dan berbahagia. Banyak anak-anak muda juga pada saat mereka masih muda, tenggelam dalam dosa, menjadi sesat. Tetapi oleh sebabnya saudara Andy diperbarui oleh iman. Dengan itu kami buka lembaga IYF dan pembelajaran dari IYF menjadi bagus. Akhirnya banyak pemerintah meminta kami datang untuk memberi ajaran mind education di pegawainya. Oleh sebab COVID, kami masih belum bisa berjalan. Tetapi banyak para presiden dan menteri pendidikan dan pemuda selalu meminta. Seperti Presiden Kenya suruh menteri sampaikan pesan ke saya untuk dibantu pendidikan di situ. Dan wali kota Abidjan di Cote d'Ivoire, dia menerima keselamatan dari Korea, dari kami. Mereka lagi siap membangun center kami. Dan Menteri Pemuda di Kamerun, mereka juga meminta kami datang dan mengajar anak-anak mudanya dan mau kasih bangunan untuk kami dapat menggunakannya. Dan sekarang sudah hampir terbangun pusat kami di Zambia dan Eswatini, dan semua kerja tertinggal dan ada banyak pekerjaan negara masing-masing. Dan ini semua dipimpin oleh Tuhan dengan indah. Jadi istri dari Nabi ini, dan dia berpikir, aduh suami, kenapa kau begitu cepat mati? Kami berada kesulitan. Dia akan terasa begitu. Dan waktu untuk mengembalikan penggantian itu sudah dekat. Tapi dia tidak sama sekali cara yang lain. Jadi merasa sedih, kecewa kepada suami ulang. Kenapa kau begitu cepat mati? Tapi itu tidak berguna kan? Jadi dia tidak sama sekali mempunyai cara yang lain. Dan dia ingin cari cara ini dan yang lain pun tidak berguna. Walaupun akhir-akhirnya dia tidak mempunyai iman, tetapi dia ingin kejar jalan yang suaminya ikut sebelumnya. Jadi kepada perempuan ini, suaminya nggak perlu mati, bisnisnya tidak perlu kalah. Tetapi jika tidak, dia tidak akan belajar iman. Dan tanpa iman akan menyelesaikan kehidupannya. Sampai sekarang juga para hamba-hamba Tuhan, jika mereka punya cara yang lain, dia akan menggunakannya, tidak akan melakukan semua oleh iman. Akhirnya Tuhan menolak dan menutup jalannya. Akhirnya mereka hanya bisa pilih kepada Tuhan saja. Jadi perempuan ini yang kurang iman juga, tidak sama sekali tertinggal jalan kepadanya. Akhirnya dia datang kepada Elisa. Hambamu suamiku sudah mati dan kau tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anak menjadi budak. Setelah diambil kedua anak, bagaimana aku bisa hidup? Dia sedih. Tapi katanya, apa yang kuperbuat kepadamu? Beritahukanlah apa ada di dalam rumahmu. Perempuan ini berkata, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah. Tidak ada yang makanan, tidak ada apa-apa. Uang pun gak ada. Ya, betul, pasti. Tapi ada apa di sana?
Katanya sebelum saya membeli sebuli minyak, ya hanya itu aja, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, itu aja di dalam rumahku. Lalu Elisa berkata, ya pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Lalu tutuplah pintu sesudah engkau masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Ya, memang ini kelihatannya tidak mungkin untuk menuang sebuli minyak ke bejana yang besar. Kenapanya? Kiranya dia memang sebelumnya dia tidak akan mengikut kata abdi Allah, tetapi kecuali ini tidak sama sekali ada cara dan jalan yang lain, ya kan? Jika ada cara lain, dia tidak sama sekali ikut kata Elisa. Tapi sekarang semua jalan hidup sudah tertutup. Beberapa hari kemudian, kedua anaknya akan terjual menjadi budaknya. Dia akan tersedih, tersendirian, akan mati dengan sendirian. Akhir-akhirnya, kecuali cara yang disaran oleh abdi Allah, tidak ada cara yang lain, dia harus mengikutinya. Jadi, ya Papa dan terima kasih, dan dia keluar. Dan anaknya bertanya, apakah abdi Allah kasih uang? Oh tidak. Tapi kasih apa? Kasih sebuah firman. Lalu disuruh kepada kedua anaknya, ayo kita meminjam bejana-bejana dari tetangga. Oke, halo, terima kasih, meminta maaf, tolong pinjam bejana dengan ini dan yang lain. Ya, ada di kosong di sana, ambil aja. Jangan pacakannya. Dan dengan begitu, ya dia meminjam bejana sepenuh dalam rumah kamarnya. Setelah itu menutup pintu. Lalu ibunya menuang ke bejana satu demi yang lain. Memang ini adalah sebuah buli berisi minyak sedikit saja. Apa kurangnya menaung? Kiranya dia dulu, tetapi sekarang dia sudah tidak dapat mempercayai cara pemahaman pikiran, akhirnya mengikuti cara disaran oleh abdi Allah saja. Ya kan, ini bagaimana dia belajar cara hidup iman. Tuhan telah mengizinkan saya hanya tertinggal cara kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu saya dipaksakan belajar iman. Setelah itu Tuhan sungguh hidup dan bekerja. Saya dapat mengalaminya. Jadi sekarang Tuhan saja menjadi jalan kepadanya. Lalu dia mulai menuang minyak ke bejana. Minyak ini kecil, tapi bejananya besar. Lalu yang heran terjadi, anak-anak terkaget. Waduh, ibu, minyak ini tidak putus, terus keluar darinya. Oke, baik, benar sekali. Ya, aku sampai sekarang berbuat banyak salah. Ayahmu sudah tahu dan percaya Tuhan, tetapi aku terlalu sombong, tidak percaya Tuhan. Akhirnya kita mengalami banyak kesulitan. Ya, ini bagaimana caranya kita belajar Tuhan ini sudah cukup sekali. Dia dengar doa kita dan dia akan kerja, tetap kerja. Terus mereka terasa haru sampai menangis. Tuhan, kiranya aku tidak bisa belajar iman sepanjang kehidupanku. Kiranya itu susah sekali jadi hidup tanpa iman. Tetapi Tuhan, Engkau izinkan hal ini semuanya biar saya belajar iman kepadamu Tuhan. Ya suami saya, apa kau dengar suaraku? Aku sekarang punya iman. Aku sekarang punya iman sepertimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena aku. Sekarang saya mengalami pekerjaan Tuhan. Minyak terus tertuang dari sini. Kenapa saya tidak belajar iman sejak awal, tetapi hanya pakai cara manusiawi? Kenapa saya tidak hidup oleh iman yang terbaik ini? Ya sayang, kau khawatir kepadaku karena tidak punya iman, ya kan? Tetapi sekarang saya sudah belajar iman. Saya sudah belajar iman sayang, katanya. Jadi dia menyesal sekali selama jangka waktu dia hidup tanpa iman.
Kenapa saya tidak percaya Tuhan? Kenapa saya tidak ikut hamba Tuhan? Tuhanlah yang Maha Kudus. Setelah dia terus menuang minyak sepanjang hari. Ambil yang lain. Ya ibu, hanya tertinggal 5 aja. Yang lain sudah cukup, sudah penuh. Lalu minyaknya terus tertuang. Lalu hati mereka menjadi penuh dengan kebahagiaan syukuran bagi Tuhan. Sampai sekarang saya menolak Tuhan, cara hidup manusiawi, saya membenci Tuhan. Kiranya gini. Tetapi setelah suamiku mati, Tuhan tuntun aku sampai belajar iman. Tuhan, terima kasih, aku dulu bodoh, sekarang aku akan percaya kepadamu, Tuhan. Dulu saya pun, istriku pun tidak punya iman. Tetapi oleh karena tidak ada cara yang lain, jadi harus mendapat iman, belajar iman untuk memberitakan Injil. Tahun 83, sekitar 30 gereja saja berada di seluruh negara. Itu pun kumpul 10 orang, 20 orang, ada yang banyak sekitar 50 orang jemaatnya. Dan kami mau mengutus misionari. Waktu itu tidak sama sekali dapat paspor dari pemerintah. Tahun 88 ada Olimpiade di Seoul. Waktu itu anakku ya baru SD kelas 2-3 mungkin. Saya pernah kunjung stadium Olimpik sama anakku. Dan ini tahunnya 88. Tuhan bekerja banyak di dalam kehidupan kita. Setelah selesai Olimpiade, moto Olimpiade adalah dunia ke Seoul, Seoul ke dunia. Jadi semua orang dari seluruh negara datang Korea. Jadi dunia ke Seoul jadi. Tapi Seoul ke dunia itu masih belum jadi. Karena waktu itu Korea miskin sekali. Jadi pemerintah tidak izin kepada paspor kepada masyarakat karena takut kehabisan uang di luar negeri. Hanya kepada para pejabat tinggi atau pemilik perusahaan sajalah dapat untuk bisnis saja. Tetapi tahun 89 bulan Maret, Presiden No waktu itu mengumumkan katanya kepada yang sudah berusia 45 tahun ke atas akan memberi paspor. Waktu itu saya baru pas 45 tahun dan sama istriku dapat paspor, dapat visa Amerika. Lalu tahun 89 bulan Maret mengadakan seminar di Los Angeles pertama. Dan bulan September buat seminar di Jerman. Dan mulai saat itu saya mengutus misionari ke luar negeri. Dan jika kita memeriksa perkembangan ekonomi Korea itu sangat menarik. Keekonomian Korea rendah sampai 88-9, tapi mulai saat itu berkembang cepat. Katanya orang Korea adalah walaupun penghasilannya tidak tertinggi kelas dunia, tapi cara hidupnya kelas dunia. Cara makan, hidup, baju, rumah, mobil, semuanya baru-baru, semuanya. Walaupun ekonomi Amerika tinggi, tapi kehidupan orang-orang tidak begitu baik daripada orang-orang Korea. Setelah kami memulai pelayanan misi di luar negeri, ekonomi Korea pun berkembang cepat. Tahun 93, Korea ada Expo. Waktu itu orang-orang dari Kenya datang. Dengan kesempatan itu dapat bertemu orang Kenya dan bertemu dengan Menteri Perdagangan. Dan dengan undangan dari Menteri Perdagangan, saya baru bisa datang di Kenya tahun 94. Itulah tahun yang mengutus dua misionari Yun dan Kim ke Kenya. Dan setelah itu, kami sudah menjadi misi yang terbesar di dunia.
hampir semua negara kami sudah mengutus misionari. Dan Tuhan kerja di dalam kehidupan kita hebat sekali. Dan tahun lalu pun Tuhan kerja hebat dan besar. Dan sejak lama kita memberi khotbah secara online. Dan oleh sebab COVID-19 tahun yang lalu kita tidak boleh kumpul di gereja. Tapi pengalaman melayani online itu sudah lama kita. Akhirnya sudah terbiasa bagi kami. Jadi banyak saluran televisi dari seluruh negara. Katanya 655 saluran televisi, radio siarkan khotbahku, seminarku. Dan jumlah pendengar pemirsa sekitar 2 miliar orang. Jadi Tuhan membuka banyak wawasan dan banyak jalan kepada kita. Oleh sebabnya COVID, pemerintah masih belum izin ibadah di tempat. Akhirnya kita berdoa cepat selesai COVID ini. Pada hari Natal sebelumnya oleh konser pandangan suara, khotbahku juga disampaikan di banyak saluran televisi di Amerika dan negara yang lain-lain juga. Jadi saya mengucap, Tuhan, ya ini kami bukan apa-apa yang tidak berguna, tapi pekerjaanmu adalah hebat sekali. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, dengarkan ini, istri dari Nabi. Seperti Tuhan memimpin dia menjadi orang beriman. Seperti Elisa menjadi orang beriman. Tetapi perwira, ajudan raja, dia tidak punya iman, akhirnya mengecewakan banyak orang. Tetapi Tuhan mau mengembangkan iman di dalam hati masing-masing Anda. Jangan takut karena terasa beban, tetapi Tuhan mengasihi kami. Dia akan mengerjakan melalui kita. Jika kita ragu-ragu, kehidupan kita cepat berlalu. Ya, saya tidak juga terasa cepat sekali waktunya berlalu. Dan saya dulu tidak berpikir aku bisa hidup sampai sekarang. Mari kita belajar iman, hidup oleh iman. Tuhan akan kerja kepada kita. Untuk Tuhan mengajar iman kepada istri para nabi, Tuhan mengerjakan banyak. Seperti begitu Tuhan ingin belajar iman pada kita. Jika kita belajarnya, Tuhan akan menyatakan banyak pekerjaan kemuliaan melalui kehidupan kita. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami dulu orang jahat dan berdosa, tetapi Engkau menyelamatkan kami dan memberi ajar tentang belajar iman. Dengan retreat ini, banyak orang dapat mendengarkan khotbah dan mengangkat mereka hamba-Mu yang dikasihi. Tidak hanya hidup untuk apa-apa, tapi biar kami dapat hidup untuk berbuah yang rohani. Tolong membantu mengajar kami. Tahun baru 2021 ini, tolong menggunakan kami biar banyak orang dapat selamatkan. Seluruh dunia datang kepada Yesus dan diselamatkan. Tolong memberi anugerah bagi kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.